Yang saya dengar Iya. dari ucapan Presiden, confirm 100%. Saya berharap mau mengomentari setelah bertemu dengan Budiman. Oh, belum ya ini ya? Sampai sekarang belum pernah bertemu. Iya, iya, iya. Gitu, tapi bahwa kita tidak terpengaruh terhadap langkah apapun yang dia lakukan. Perjuangan kita itu akan tetap kita lanjutkan bersama Budiman atau tanpa Budiman. Kenapa harus begitu gitu loh? Iya. Kenapa kita tidak beradu gagasan gitu loh, ide. Iya. Ide misalnya oke lah dia misalnya Menteri Pertahanan Iya. sekarang. Oke, ide tentang pertahanan 2024 sampai 2029 itu bagusnya kita pakai pesawat baru atau pesawat bekas. Gitu loh. Kenapa? Iya, Kita iya. melihat bahwa luas Indonesia tuh gede banget, sebagian besar lautan. Iya. Nah, apakah pesawat bekas itu menjadi pilihan atau tidak gitu loh. Iya, iya. Itu harusnya dikedepankan, bukan ngajak Gibran, ngajak ya gimana maksudnya, itu menurut saya kemunduran berpolitik loh. Iya, iya. Sama Budiman, Nah, kenapa lu gitu Bud? Enggak begini, saya tidak setuju pendapatmu. Saya pihakmu untuk menyampaikan pendapat dengan saya biar sampai mati. Tapi jangan salah, saya sampai dalam posisi ini tidak sendirian. Ada banyak orang yang berkorban untuk ide-ide itu, untuk situasi yang kita. Assalamualaikum wabarakatuh, salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, jagat politik menjelang pemilu presiden atau pileg nanti di tahun 2024 kian menghangat. Beberapa manuver politik telah dilakukan dan telah bersama dengan saya politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga Wakil Ketua Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo. Beliau adalah Bang Adian Napitupulu. Apa kabar Bang? Baik, selamat malam. Selamat malam Bang. Bang, sebagai Wakil Ketua Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, bisa jelaskan Bang, fungsi dari lembaga ini apa Bang? Fungsi dari tim koordinasi ya. ini, fungsinya mendata ya. Ya. Kita mendata, inventarisasi, melakukan verifikasi segala macam. Karena satu ketika kan seluruh relawan akan didaftarkan KPU seperti pola 2019. Nah, menuju ke sana kita harus mengkoordinasikan semuanya. Kita cek satu persatu, verifikasi sampai tingkat lapangan ya. Baru kemudian nanti ketika sudah dibentuk tim kampanye bersama dan partai-partai lain, kita daftarkan sama-sama, kan ada peraturannya, ada gitu PKPU-nya. Ya. Jadi ya. fungsinya adalah mendaftar, mencatat dan memverifikasi ya. Iya. Oke. Nah lalu kemudian mengkoordinasikan langkahnya. Di titik mana kita sudah penuh, di mana yang belum, di mana yang kosong, segala macam itu kan kita akan periksa lewat survei. Oke. Bang, Abang tahu nggak bahwa fungsi kemudian dari lembaga ini atau koordinator itu kemudian banyak mendapatkan kritik dari para relawan seolah-olah Abang ingin mengatur mereka gitu, ingin memimpin mereka, ingin mengkooptasi mereka, benar nggak Bang? Enggak, tapi sebuah perjuangan kalau tanpa koordinasi, kalau semuanya sporadis, sulit untuk mendapatkan kemajuan, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dibilang mengkooptasi tidak, kita tidak mengintervensi mereka pada hal-hal yang sifatnya sangat teknis, tidak. Tapi kan begini, kita punya bacaan nih, hasil riset, survei segala macam, bacaan kita tentang peta daerah pemilihan. Mana yang kita kosong, mana yang kita sudah full, mana yang masih kurang, sekian persen. Itu kan harus kita sampaikan pada relawan. Kalau di sini sepertinya kalau dari riset kita sudah sekian persen nih, ini masih kosong. Bagaimana kalau kita kerjakan di sini segala macam, seperti itulah. Lebih pada mengkoordinasikan langkah-langkah itu aja. Ya. Bang, apakah dalam konteks ini Pak Ganjar tetap boleh melakukan komunikasi bebas dengan para relawannya? Tadi malam dia ketemu dan teman-teman artis ya, dari ekstra Pak Ganjar. Kemudian ketemu juga dengan relawan medis. Berjalan, fine-fine saja. Jadi pertemuan-pertemuan itu tidak harus semua diatur oleh lembaga yang namanya Koordinator Relawan Pemenangan ini, tidak? Secara teknis, kalau kemudian mereka punya akses langsung silahkan. Kalau kemudian tidak, ya kita aturkan jadwal pertemuannya ketika memang dibutuhkan, disesuaikan dengan jadwalnya Ganjar Pranowo.
Itu ya Bang ya. Dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Jadi ketika itu fine aja berhubungan dengan Pak Ganjar, boleh saja melakukan kontak kapanpun dengan para relawan. Boleh saja, tapi kan begini. Misalnya gini, kita sedang merubah pola nih. Bagaimana kemudian relawan tidak lagi kemudian deklarasi rame-rame, sewa gedung, biaya mahal, segala macam, karena waktunya kan sangat pendek. Total waktu kampanye kan sekitar 75 hari setelah pendaftaran Capres dan Cawapres. Oke, kalau itu terjadi bagaimana misalnya masuk dalam situasi itu? Ya itu kan minta bahwa persentuhan relawan Pak Ganjar itu dengan pola-pola yang berbeda yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Gitu, relawan mengajak Ganjar bersentuhan dan masyarakat di wilayah ini, di wilayah ini, di wilayah ini. Jadi tidak lagi bentuknya tidak lagi seperti deklarasi ribuan orang sewa gedung segala macam gitu loh, tidak. Iya. Bang, sepanjang sebagai wakil ketua ini, Abang pernah merasakan nggak ada resistensi dari kelompok-kelompok relawan yang selama ini memberikan support kepada Pak Ganjar, Bang? Enggak ya? Enggak ada. Jadi mereka welcome saja ketika harus dikoordinasikan, harus diorkestrasi oleh Abang juga mereka? Bukan diorkestrasi sebenarnya, dikoordinasikan. Artinya bahwa misalnya ada agenda partai-partai yang bekerja sama. Oke, ada agenda relawan, ada kemudian agenda-agenda lain segala macam. Ini kan harus dikoordinasikan biar nggak nabrak. Fungsi koordinasi kan biar tidak nabrak. Bang, kalau relawan-relawan ini, menurut SOP-nya dari lembaga ini, boleh nggak mereka melakukan penggalangan dana sendiri, Bang? Boleh, nggak ada. Tidak harus lapor ya? Begini loh, tim ini nggak punya bendahara. Dalam SK-nya tidak ada bendahara. Bendahara itu kemudian dibentuk bersama dalam tim ini lebih pada mengatur lalu lintas uang keluar. Gitu loh. Ya. Jadi tidak ada pengaturan sampai pada logistik relawan. Silahkanlah dari mana saja mereka selama bisa mereka pertanggungjawabkan sendiri. Ya. Jadi tidak harus lewat koordinasi di koordinator relawan pemenangan Pak Ganjar ini nggak ada ya? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Bang, selama ini kan banyak manuver politik-politik yang semakin kencang dan kadang-kadang membuat kontroversi gitu. Bang, bisa nanggapi Bang dari apa yang dilakukan oleh Bang Budiman terkait dengan pertemuannya dengan Pak Prabowo itu buat Abang biasa saja atau gimana ya? Saya berharap mau mengomentari setelah bertemu dengan Budiman. Oh, belum ya ini ya? Sampai sekarang belum pernah bertemu. Iya. Gitu, tapi bahwa kita tidak terpengaruh terhadap langkah apapun yang dia lakukan. Perjuangan kita itu akan tetap kita lanjutkan bersama Budiman atau tanpa Budiman. Ya. Jadi ya nggak jalan terus saja, show must go on lah istilahnya. Ya, jalan terus dong. Ya. Jalan terus. Kita PDI Perjuangan pernah menghadapi sebuah situasi yang jauh lebih parah, lebih sulit tahun 96. Dan kita buktikan kita sanggup melewati situasi itu. Situasi yang tidak pernah dialami oleh sekian banyak partai-partai lain. Ya. Direpresi, ditangkapin, dikejar, segala macam lah. Ya. Bang, satu di antara kelompok yang belum tentu jadi sih, masih sebutnya bakal calon itu ada Pak Prabowo Subianto yang selama ini melakukan manuver yang dianggap luar biasa lah, masif gitu. Ke sana kemari, kemudian mencoba untuk masuk juga ke relawan-relawan kantong-kantong Pak Jokowi yang tentu ini adalah kantong-kantongnya Pak Ganjar juga. Menurut Abang bagaimana? Menurut saya apanya ya? Ya, bukan begini. Yang bagian mananya? Di bagiannya ketika Pak Prabowo kemudian mencoba untuk mendekati menggunakan keluarganya Pak Jokowi gitu. Loh, kemarin isunya anaknya, lalu ibu negara juga ditawarkan jadi cawapres katanya. Kemudian ada lagi isunya, rumorsnya Pak Presiden nanti mau dijadikan sebagai ketua umum partai dan sebagainya. Apa ya menurut saya? Kenapa harus begitu gitu loh? Kenapa kita tidak beradu gagasan gitu loh, ide misalnya oke lah dia misalnya Menteri Pertahanan sekarang, ide tentang pertahanan 2024 sampai 2029 itu bagusnya kita pakai pesawat baru apa pesawat bekas gitu loh. Kenapa? Kita melihat bahwa luas Indonesia tuh gede banget, sebagian besar lautan.
Nah, apakah pesawat bekas itu menjadi pilihan atau tidak gitu loh. Lalu bagaimana pola dan mekanisme pembelian alat-alat pertahanan misalnya. Apakah harus membuat perusahaan tersendiri ataukah B2B gitu loh. Itu kan banyak cara. Ya. Itu ya harusnya yang menjadi diskursus. Itu harusnya dikedepankan, bukan ngajak Gibran, ngajak ya gimana maksudnya? Itu menurut saya kemunduran berpolitik loh. Ya. Bang, Abang ini kan selama ini juga berkomunikasi aktif dengan Pak Jokowi ya. Kalau Abang melihat itu sebenarnya positioning Pak Jokowi itu gimana sih Bang terkait dengan Pilpres 2024 yang Abang ketahui? Gini ya, dalam satu kesempatan di Pasar Parung kan saya langsung tanya ke dia. Dan sampai saat ini saya selalu bercerita kemana-mana ketika diwawancara media bagaimana, ya saya ceritakan saja. Ya saya tanya sama Presiden. Dia jawab Ganjar Pranowo. Ya. Itu loh. Bahwa ada orang yang menafsirkan bahwa Pak Jokowi juga mengendorse Pak Prabowo lalu kemudian disebut sebagai main di dua kaki, menurut Abang logis nggak analisa ini, Pak? Sebagai menteri Prabowo itu akan sering bertemu Presiden. Ya. Kemarin misalnya di salah satu acara dia nyupirin Presiden. Ya. Ya sebagai menteri dan sebagai pembantu Presiden, ya dia bisa lakukan itu. Itu nggak mungkin Presiden yang nyupirin dia gitu loh. Artinya bahwa kalau kemudian dia nyupirin Presiden, lalu kemudian digoreng seolah-olah ini membuktikan tanda-tanda segala macam begini. Ya menurut saya itu juga tidak mencerdaskan rakyat ya. Bahwa kemudian dia menteri pembantu presiden dalam agenda-agenda terkait atau presiden minta didampingi, ya dia harus ikut. Ya. Kalau kemudian naik mobil bareng, yang nyupir harus menteri, bukan presidennya gitu. Itu tidak ada yang istimewa. Ya. Seperti itu. Jadi menurut Abang sebenarnya firm Pak Jokowi itu tidak berada di dua sisi gitu, tidak berada di dua kaki, itu nggak firm ya Pak? Yang saya dengar dari ucapan presiden confirm 100%. Saya orang yang tidak mau membuang energi untuk menafsir-nafsirkan ini maunya apa maunya apa segala macam. Ada kesempatan saya tanya saja. Ya. Itu ya. Bang, kalau Abang melihat selama Abang percaya survei nggak? Survei-survei yang dilakukan lembaga survei selama ini, Abang percaya, setengah percaya, tidak percaya atau percaya, Bang? Ada yang saya percaya, ada juga tidak. Karena dulu juga kan sempat ada peristiwa satu lembaga survei 2019 mensurvei begitu total lebih dari 100% angkanya gitu loh. Itu kan ada itu peristiwa dulu. Dan lembaga survei itu kan terdengar lagi hari ini gitu loh. Nah yang seperti itu ya sulit kita percaya lah. Dan secara umum lembaga survei kan selalu menempatkan Pak Prabowo di atas Mas Ganjar ya. Apalagi setelah partai tanggal 21 April 2023 lalu secara resmi mengumumkan bahwa Mas Ganjar sebagai calon presiden. Menurut Abang gimana, Bang? Kalau kita lihat dari lama kerja dan lama deklarasi, Prabowo sudah deklarasi sekitar 11,5 bulan yang lalu. Ganjar baru 21 April, baru beberapa bulan. Artinya bahwa Prabowo berlari lebih jauh atau berjalan lebih jauh, ya karena dia start duluan saja. Nggak ada sesuatu yang luar biasa. Kalau kemudian surveinya 2%, 1,5%, 1% di atas Ganjar, kalau 3 pasangan calon berdasarkan situasi hari ini, nggak istimewa, tidak sesuatu yang luar biasa, dan tidak sesuatu yang harus kita khawatirkan. Itu loh. Bang, kalau menurut penilaian Abang sendiri, apakah perlu disegerakan sih bahwa kemudian partai mengumumkan siapa yang akan mendampingi Mas Ganjar sebagai calon wakil presiden? Itu menurut Abang ini perlu disegerakan atau melihat orang lain dulu? Kita lihat dulu lah. Menurut Abang pribadi nih. Begini loh, kita ini sedang memilih pemimpin negara yang akan memimpin negara seluas Indonesia, sekaya Indonesia dengan penduduk yang sangat banyak dan segala macam keberagamannya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Presiden. Jangan gerasa gerusu dan hati-hati memilih pemimpin. Apa makna pesan hati-hati itu? Ya lihat rekam jejaknya. Sebagai politisi, ketika orang menginginkan jabatan dengan mengharapkan dukungan dari rakyat, jangan berjanji apapun. Nah, bagaimana menguji janji itu akan direalisasikan atau tidak? Ya dari rekam jejaknya.
Jadi saya akan mengajak seluruh masyarakat Indonesia, pilihlah siapapun itu yang mau kalian pilih, tapi periksalah rekam jejaknya sebaik-baiknya. Kenapa? Itu akan menentukan nasib Indonesia dan nasib kita bersama 5 tahun ke depan. Ya. Contohnya apa? Misalnya begini, kalau kemudian ada yang mantan koruptor, terpidana koruptor mau menjadi pemimpin, kita setuju nggak? Enggak dong. Ya. Kenapa? Karena kita pengen Indonesia tidak ada korupsi, paling tidak korupsinya menjadi lebih berkurang dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Begitu juga kalau kita menginginkan negara tanpa kekerasan, jangan pernah memilih pemimpin yang pernah menggunakan kekerasan. Kalau kemudian kita menginginkan negara tanpa pelanggaran HAM, jangan pernah memilih pemimpin yang pernah melakukan pelanggaran HAM. Nah, inilah bentuk kehati-hatian. Ya. Itu loh. Kita tidak memilih presiden untuk 1-2 hari, untuk 5 tahun. Ya. Kalau 1 tahun kita mengelola sekitar 2.400 triliun anggaran misalnya, berarti ada sekian besar dana yang harus kita percayakan pada eksekutif untuk dikelola. Apakah kita percaya dana sebesar itu dikelola oleh mantan koruptor ketika dia menjadi presiden? Kan tidak, gitu loh. Nah, ada sekian banyak masyarakat Indonesia saat ini. 280 juta jiwa dan segala macam keberagamannya, karakternya, latar belakang sosial dan sebagainya. Kita butuh pemimpin yang memang bisa mengayomi, membuat rakyat tenang. Bukan pemimpin pemarah, bukan pemimpin yang meledak-meledak, apalagi yang punya rekam jejak kekerasan, rekam jejak pelanggaran HAM dan sebagainya. Nah, kita kan pengen negara itu dibangun seperti itu. Nah, yang harus diserukan bersama-sama oleh teman-teman media adalah periksa rekam jejak seluruh calon presidennya. Ya, Bang, kalau terkait dengan tadi kita nyinggung selain presiden juga calon wakil presiden. Buat Abang dan PDI Perjuangan, seberapa penting sosok dari calon wakil presiden ini? Sangat penting dong, makanya tidak kita putuskan sesegera mungkin. Ya. Dipertimbangkan matang-matang, masak-masak. Pemimpin ini kan presiden dan wakil presiden yang saya maksudkan tuh. Itu ya. Kalau menurut pandangan Abang sendiri, yang cocok mendampingi Mas Ganjar nih model kayak apa, Bang? Waktu kita kongres terakhir, kita bersepakat dalam kongres untuk menyerahkan itu 100% pada ketua umum. Jadi walaupun saya punya pandangan pribadi, saya punya harapan, saya punya keinginan, saya harus tunduk pada kesepakatan yang kita buat beberapa tahun yang lalu dalam kongres, sehingga saya tidak boleh mengingkarinya. Iya. Tapi kan Bu Mega tentu tidak menutup diri dari masukan kan, Bang? Tidak. Iya kan? Jadi masukan apapun, ya bahwa itu wacana kan boleh saja kan? Ada mekanisme memberikan masukan kepada ketua umum. Ya, gimana itu, Bang? Melalui struktur partai tentunya, DPP dan sebagainya, tidak melalui publikasi media. Jadi itu ya, jadi ada standar proses prosedurnya ya, SOP-nya ada ya? Iya dong, kita harus gini. Kita membuat sebuah partai, ada struktur di dalamnya. Bagaimana mungkin kita tidak mempercayai mereka? Ya kita sepakati strukturnya begitu, kita hormati. Bagaimana menghormatinya? Dalam mengikuti mekanisme struktural itu. Iya, itu ya yang harus dihormati, sehingga tidak mungkin ini menjadi konsumsi publik kan, Bang ya? Kalau kemudian semua orang bisa berbicara suka-sukanya tentang keinginan dia, yang akan kasihan kan rakyat, akan bingung sendiri. Iya. Itu belum apa-apa, sebut nama kan tidak boleh. Ya, Bang, Abang percaya nggak bahwa endorsement atau sikap politik atau posisi dari Pak Jokowi ini akan sangat menentukan siapa yang bakal jadi pemenang di dalam Pilpres nanti, Bang? Punya pengaruh ya, tapi yang menentukan pada akhirnya adalah daulat rakyat, suara rakyat. Tapi dia punya faktor ya? Dia punya pengaruh, pasti dong. Dia presiden saat ini. Jadi apa yang faktor yang mempengaruhi bahwa Pak Jokowi punya influence terkait dengan Pilpres? Tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan rakyat sangat tinggi, kepercayaan rakyat sangat tinggi. Itu belum pernah dialami sejak kita melakukan pemilihan presiden secara langsung. Ini luar biasa menurut saya, dan dampaknya adalah orang sangat percaya pada Jokowi. Bang, kalau ada orang menyebut bahwa seharusnya Pak Jokowi tidak ikut cawe-cawe dalam menentukan Pilpres 2024, menurut Abang gimana itu? Cawe-cawe itu kan maknanya luas ya. Misalnya begini, ketika kemudian ada orang bawa nama dia kemana-mana, nama Jokowi, foto Jokowi dipasang di mana-mana segala macam dengan membangun persepsi seolah-olah mendukung seseorang, ya presiden harus cawe-cawe dong.
dengan menegaskan itu bukan keinginan saya. Presidennya kan tidak pernah melarang fotonya dipasang dengan siapapun. Itu loh. Tapi kan kemudian kita melihat bahwa ada dalam kontestasi politik saat ini, bagaimana kemudian presiden seolah diganggu dari pekerjaan-pekerjaan besarnya dengan membawa-bawa dia seolah-olah kamu berpasangan dan ini ya, kamu berpasangan dan ini ya, kamu gabung di sini ya, segala macam. Seolah semuanya atas perintah presiden. Menurut saya itu nggak bagus loh buat presiden. Oh gitu. Nggak bagus loh. Biarin aja dia selesaikan apa. Dia punya banyak tugas besar, tugas-tugas luar biasa yang harus diakhiri dengan sangat bagus. Jangan disibukkan dengan hal-hal remeh-temeh kayak begitulah. Perintah presiden gabung ke sini, perintah presiden gabung ke sono, enggak. Itu sebenarnya cuma klaim doang ya Bang ya? Klaim, persepsi, ya ngaku-ngaku lah. Iya. Tapi sepanjang Abang tahu presiden nggak punya niatan atau nggak punya gerakan seperti itu ya? Enggak. Oh enggak ya? Saya tanya sama Pak Presiden, Bapak kemana Pak nanti Pak? Setelah begini. Oke, kalau setelah begitu Bapak kemana? Ganjar Pranowo, Mas Adian. Dia bisa berdalih dengan banyak argumentasi lain. Kita menunggu survei, kita menunggu koalisi, tidak. Dia menyebut Ganjar Pranowo. Clear di telinga saya. Tapi beliau tidak menyodorkan pilihan calon wakil presiden. Menyampaikan, yang terbaik adalah si ini dan si ini, dia sampaikan. Oh, dia sampaikan ya? Tapi tidak bisa saya sampaikan ke publik. Iya. Bahwa dia memberikan saran begitu, betul. Iya. Dan menurut Abang, pemberian saran ini termasuk cawe-cawe nggak? Enggak dong, saya kader partai, dia kader partai. Oh. Dia menjadi problem kalau diumumkan terbuka. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mendukung si A, si B, tidak bisa. Ini salah ya kalau itu? Iya dong. Karena dia adalah presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden bagi seluruh rakyat yang bergabung di partai manapun. Tapi dia dengan saya sebagai sesama kader partai, bisa dong kita berbicara dari hati ke hati. Iya. Itu loh. Boleh kan ya? Boleh sah dong. Ya kan? Iya. Bang, kalau selama ini Pak Jokowi berhubungan lalu memberikan rekomendasi, apakah juga itu kemudian Bu Mega akan memperhatikan masukan-masukan seperti itu yang seperti Abang tahu nggak? Begini loh, Ibu Ketua Umum kami ini orang yang bijaksana. Dia tidak lahir tiba-tiba dalam posisi sekarang. Dia melewati proses yang luar biasa, sulitnya, kerasnya, yang saya percaya tidak dialami oleh Ketua Umum partai manapun di Indonesia ini. Dari proses perjalanan itu saya percaya bahwa dia akan mengambil keputusan yang betul-betul lewat kontemplasi yang mendalam, pemikiran yang mendalam dan sebagainya. Lalu kalau pertanyaannya apakah dia mau mendengarkan Presiden Jokowi ketika memberikan masukan? Jangan presiden. Pembicaraan diskusi kita dia dengarkan, dia juga sering nonton YouTube, dia baca, dia lihat yang lain, dan itu menjadi masukan buat dia. Apalagi apa yang disampaikan oleh seorang presiden. Iya. Pasti dia dengarkan. Bang, kalau boleh saya tahu Bang, selama ini menurut pengetahuan Abang, apakah hubungan antara dan komunikasi antara Bu Mega dengan Pak Jokowi itu oke-oke saja atau gimana Bang? Sangat oke saja, sangat baik-baik saja. Tidak ada tuh yang seperti dihembuskan di luar. Ini kan hembusan-hembusan yang tidak bertanggung jawab ya untuk memecah belah kami. Tapi saya akan sampaikan upaya-upaya itu kan gagal. Upaya untuk memisahkan antara PDI Perjuangan dengan Jokowi, antara Ketua Umum dengan Jokowi, antara Jokowi dengan kami segala macam itu pasti akan gagal. Upaya yang sama sudah dilakukan berkali-kali pada PDI Perjuangan dari puluhan tahun yang lalu. Dan sejarah mengatakan bahwa upaya itu kan gagal. Upaya gagal ya Bang? Berkali-kali coba dan berkali-kali gagal. Kalau ada orang yang tidak percaya dan mau mencobanya, silakan untuk menikmati kegagalan lagi. Bang, kalau boleh saya tanya lagi Bang. Selama proses komunikasi antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, tentu ada dinamikanya kan? Tentu Bang ya, sebagai komunikasi antar kedua orang pasti ada dinamikanya ya, betul Pak? Pasti ada. Nah, apakah dinamika yang dialami itu sampai pada dinamika yang sangat prinsipil Bang? Artinya terjadi perbedaan pendapat yang... Begini loh, dinamika antara anak SD dengan anak SD, dinamika antara anak SMP dan anak SMP, mahasiswa dan mahasiswa, dan dinamika antara pemimpin negara tentunya tidak sama lah. Bagaimana cara mereka berkomunikasi, menggunakan pilihan diksi, kata, kalimat,
dan analogi pasti jauh lebih dewasa dan bijaksana. Itu loh. Itu pastilah. Jangan kita bayangkan dinamika itu seperti dinamika apa? Dinamika anak SMP atau baru lulus SMA gitu loh. Dikuasai emosi dan sebagainya, tidak. Ini dinamika antara para pemimpin negara. Dinamika antara mantan presiden dan presiden. Dinamika antara ketua umum partai dan kadernya yang sekarang menjadi presiden. Artinya dinamika itu pasti dinamika yang dewasa, bijaksana, dan semuanya punya orientasi kebangsaan. Bang, apa benar Bang, partai dalam konteks ini PDI Perjuangan tidak happy dengan para relawan-relawan yang mengatasnamakan dirinya relawan pendukung Pak Jokowi? Misalkan semacam kemarin, semacam Projo yang bikin musrah, lalu kemudian relawan-relawan lain yang kemudian masih menggunakan nama Jokowi tapi kemudian berada di sisinya Pak Prabowo, kayak Jokowi mania misalnya tetap menggunakan nama Jokowi. Buat abang gimana ini Bang? Gini loh, ada 300 relawan yang terdata di TKN Tim Kampanye Nasional 2019. 245-nya confirm mendukung Ganjar. Lalu kita terganggu sama jumlah yang sedikit itu? Kan enggak lah. Iya dong, kan kita harus melihat berapa besar sih yang ke sini, berapa besar yang ke sana. Ternyata sih 245 kok. 245 komunitas relawan, organisasi relawan yang terdata ya. Yang ke sini berapa? Sedikit. Kenapa harus terganggu? Bahwa kemudian dia pakai nama Jokowi. Ya Jokowi juga nggak keberatan, jangan kata dijadikan sebagai nama organisasi relawan. Mungkin ada nama bayi di mana kita tidak tahu namanya Joko Widodo dan tidak bisa dilarang juga. Jadi no problem ketika tetap mereka membawa nama Jokowi, tapi berada di sisi lain di sebelah sono nggak ada masalah. Begini loh, pada akhirnya waktu akan menjadi penguji yang paling setia dari masing-masing kita. Termasuk dari masing-masing ucapan kita, termasuk dari pilihan-pilihan kita. Ya biarkan saja waktu menjawab itu. Saya percaya bahwa orang bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah mampu membohongi semua orang untuk selamanya. Bang, tapi partai pernah nggak mencoba berkomunikasi dengan relawan Jokowi yang tampak di permukaan besar semacam Projo yang ketuanya kemudian jadi menteri itu, sempat nggak, Pak? Atau ada ketertarikan nggak berkoordinasi atau menjalin komunikasi dengan mereka ini? Saya komunikasi dengan banyak orang. Saya ini politisi loh. Politisi kita harus komunikasi dengan siapapun selama dia rakyat Indonesia. Mau apapun dia saya komunikasi saja. Saya komunikasi dan siapa saja. Gitu loh. Dan no problem. Dan hasil komunikasi itu bisa kita sampaikan ke partai, kita diskusikan. No problem. Tapi abang melihat relawan Pak Jokowi yang namanya cukup besar semacam Projo ini punya kecenderungan ke... Relawan pertama Jokowi bukan Projo. Relawan pertama Jokowi namanya Pospera, Pos Perjuangan Rakyat. Itulah yang kemudian mulai pertama Jokowi pindah dari Solo sampai ke Jakarta, itulah relawan pertama yang dibentuk. Dan Pospera ini mendukung Ganjar. Itu loh. Apakah dalam struktur sebagai Dewan Pembina, Dewan Kehormatan Jokowi masuk? Ada. Sama. Projo itu yang kesekian. Dan kita tidak pernah khawatir gitu loh. Apa mau dikhawatirkan ya? Tapi abang melihat sesuatu yang unik nggak ketika Ketua Umum Projo diangkat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika? Seolah-olah mendapatkan portofolio dari posisi itu. Yang saya bingung adalah ketika jadi menteri kenapa diam? Itu jangan-jangan jabatan itu untuk mendiamkan agar publik tahu dong. Itu loh. Oh, bahwa ternyata ketika belum mendapat jabatan, wah begini begitu dapat gitu loh. Ngeremnya tiba-tiba kan. Bisa saja toh. Ini politik, langkah presiden kita tuh cerdas banget. Gitu loh. Dan ya informasi saya dengar yang ditawarkan dalam jabatan menteri itu kalau tidak salah 3 nama, yang 2 mengatakan ketika disuruh menyelesaikan persoalan terkait dengan BTS ini keberatan. Jadi ada 3 nama yang sanggup, berarti cuma Pak Budiari doang. Yang mengiyakan dia. Nggak tahu bagaimana caranya gitu loh. Bang, kalau boleh saya tahu juga, seolah ada banyak pengamat yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan ini menjaga betul Pak
Pak Ganjar ini supaya dia betul-betul menjadi petugas partai yang tegak lurus gitu Bang. Tidak seperti misalkan lebih bebas berhubungannya dengan ketika era Pak Jokowi dulu gitu. Benar nggak Bang analisa begini? Ganjar Pranowo itu pernah jadi anggota DPR. Ya. Artinya dia berkomunikasi dengan sangat banyak orang, lalu menjadi gubernur. Dia berkomunikasi dengan sangat banyak orang. Sebagai politisi dan kader PD Perjuangan, Ya. dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang sesuai dengan kebijakan partai dan langkah partai. Dia tahu. Dan tidak ada larangan sampai hari ini. Nggak ada. Yang melarang siapa? Ya, itu. Banyak orang bilang, wah Pak Ganjar dikekang. Buktinya mana? Ya, itu yang banyak terdengar, Pak Ganjar dikekang. PDI Perjuangan terlalu membatasi langkah dia sehingga dia tidak lincah lagi. Ya kasih buktinya dong. Dikekang nih buktinya nih. Ada borgolnya, ada rantainya, ada talinya. Jenis talinya apa ya? Talinya ini segala macam. Kan ya dibuktikan lah. Kalau kita menghabiskan usia kita memperdebatkan desas-desus, rumors yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak dibarengi dengan bukti apapun, ngapain? Ya. Itu loh. Buktinya sederhana. Ada nggak pengawalan yang luar biasa untuk Ganjar selama ini? Didampingi kemana-mana nggak ada. Ya. Ketika dia turun ke rakyat, siapapun boleh bersalaman dengan dia, menyapa dengan dia, bercakap-cakap dengan dia. Sampai hari ini ketika dia misalnya di Jawa Tengah, sore sampai malam itu bergantian orang datang dan segala macam latar belakangnya. Oke aja, bebas aja ya. Saya bisa kumpulkan banyak banget foto deh. Ya. Itu loh. Nah, ini kan ada cerita yang sengaja dibangun. Seolah-olah dia itu dilarang. Ya. Dari mana? Dilarang A, dilarang B, harus C, harus D gitu ya. Dari ada ya, Pak? Petugas partai. Ya. Itu tidak cuma Ganjar. Saya petugas partai. Ketua umum juga petugas partai. Jokowi petugas partai. Pertanyaan kita, ada tidak petugas partai dari PD Perjuangan yang mendapatkan kepercayaan publik sampai 82%? Ada. Namanya siapa? Jokowi. Ada tidak kemudian yang mendapatkan kepuasan sampai 80%? Ada. Namanya siapa? Jokowi. Artinya bahwa sebagai petugas partai, Jokowi disukai oleh rakyat. Jokowi, rakyat puas pada kerja-kerjanya. Artinya gini, kepercayaan rakyat itu bukan pada istilah terminologi petugas partai, tapi pada kerjanya, pada programnya, pada apa yang dilakukan. Ada yang mengklaim petugas rakyat, loh, rakyat belum menugaskan dia kok sudah mengklaim sebagai petugas rakyat. Yang menugaskan dia sebagai calon presiden rakyat atau partai? Partai kan, ya petugas partai dong. Dia bukan petugas rakyat. Bagaimana mekanisme untuk mengambil keputusan bahwa rakyat memerintahkan dia sebagai calon presiden? Tidak ada. Itu kan tidak logis gitu loh. Jadi sebenarnya menurut Abang terminologi petugas partai itu ya biasa aja, nggak ada masalah. Biasa aja. Masalahnya di mana? Nanti kita akan urai semuanya dalam visi misi. Oke? Di visi misi itulah kemudian diuji pemikiran, diuji ide, diuji orientasi, diuji tujuannya. Dulu visi misi yang diperjuangkan oleh Presiden Jokowi berbeda jauh dan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo di 2014 maupun di 2019. Oke? Sekarang terbukti bahwa yang benar itu adalah visi misi yang dibawa oleh Jokowi. Visi misi yang dibawa oleh Jokowi itu dirumuskan salah satunya PDI Perjuangan. Dan visi misi yang dirumuskan oleh PDI Perjuangan itu kemudian disetujui juga oleh Prabowo. Dengan bersedia menjadi menterinya, kan begitu, menterinya presiden. Itu ya. Kan begitu, iya dong. Betul. Itu. Nah, nanti kita lihat, jangan kemudian diperdebatkan istilahnya, perdebatkan isinya, substansinya, programnya, ide-idenya, pemikiran kita adu nanti di debat visi misi. Ya. Bang, ini pertanyaan saya pamungkas. Ketika nanti berkesempatan bertemu dengan Bang Budiman Sujatmiko, yang ingin Abang tanyakan apa Bang kira-kira? Sama Budiman? Kenapa lu gitu, Bud? Enggak begini, saya tidak setuju pendapatmu.
Tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu kan saya bela sampai mati. Tapi jangan salah, saya sampai dalam posisi ini tidak sendirian. Ada banyak orang yang berkorban untuk ide-ide itu, untuk situasi yang kita dapatkan hari ini. Tapi benar ya, Abang menerima banyak kekecewaan dari mantan aktivis 1998 terkait dengan sikapnya Budiman Sujatmiko yang menemui Ya kan kita Prabowo. bisa browsing di media. Berapa banyak mereka konferensi pers, mereka lihat di sosial media bagaimana mereka mengungkapkannya, itu kan banyak. Ya. Belum yang ngomong langsung sama saya kan banyak. Yang ngomong langsung ke Abang rata-rata karena apa? Kekecewaannya itu reasoningnya apa, Bang? Yang langsung ke Abang? Ya banyak ya, kenapa? Oh, oke. Kenapa? Ada banyak peristiwa yang belum terungkap gitu loh. Yang kemudian harus dijelaskan oleh negara. Dan pengakuan bahwa itu adalah pelanggaran HAM berat sudah diakui oleh negara kan. 1 dari 12 pelanggaran HAM berat itu. Kita selesaikan dulu dong pengungkapannya. Karena masih ada yang nggak kembali kan? Loh, iya dong. Begini, ada peristiwa saat itu kalau tidak salah 189 perempuan diperkosa dalam 1 hari, diperkosa massal di Jakarta ini. Dan sampai 25 tahun tidak ada pelakunya. Ada ratusan orang meninggal terbakar di Klender, di Mall Klender. Dan sampai hari ini tidak ada pelakunya. Ada kemudian sekian banyak gedung terbakar. Ada kerusuhan luar biasa di berbagai kota serentak. Dalam waktu yang relatif bersamaan. Tidak ada pelakunya. Ada sekian banyak korban penculikan. Tidak ada pelakunya. Lalu kita mau jadi negara apa gitu loh. Ya. Ada peristiwa kejahatan luar biasa. Yang kemudian negara tidak sanggup membongkarnya selama 25 tahun. Kalau saya bicara ini dendam bukan. Ini untuk kebaikan kita di masa depan. Ya. Bagaimana mencegah agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari, sampaikan terus pada rakyat. Itu ya. Iya. Baik, Tribuners, itu tadi ngobrol kita tidak terlalu panjang, tapi kita bisa mendapatkan insight dari Bang Adian Napitupulu terkait dengan rumors, isu yang belakangan ini banyak bermunculan baik di media mainstream maupun di media sosial. Terima kasih Bang. Terima kasih. Atas ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia.